Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi server untuk lokal ya, namanya XMPP. Nah, XMPP sebelumnya kita kunjungi dulu situsnya. XMPP ya. Situsnya ada di apacafriends.org ya. Nah, apa sih XMPP ini? Nah, sebenarnya XMPP ini mempermudah kita sebagai pengembang untuk mengembangkan aplikasi tanpa harus bikin server secara manual satu persatu. Kalau kita bikin server kan itu lama banget ya. Mungkin ada yang bisa bikin server pakai Windows atau pakai Linux. Nah, kali ini kita bisa bikin server sendiri dengan aplikasi ini, sehingga kita dipermudah karena kita nggak perlu install Apache tersendiri, MariaDB tersendiri, PHP tersendiri, Perl tersendiri. Nah, dengan XMPP ini sekali install kita sudah bisa menggunakan 4 aplikasi ini secara bersamaan. Nggak perlu konfigurasi lagi, tinggal pakai. Nah, untuk downloadnya bisa di sini. Silahkan sesuaikan dengan sistem operasi yang ada pada PC masing-masing teman-teman. Nah, untuk saat ini XMPP sudah sampai versi 7.47 ya. Disesuaikan dengan versi PHP-nya. Nah, kedepannya kita akan bisa belajar menggunakan XMPP ini untuk pengembangan PHP, terus database MariaDB yang sebelumnya ini MySQL ya. Ini sama MariaDB dengan MySQL. Nah, kita nggak perlu repot lagi untuk melakukan install aplikasinya satu persatu. Bagi teman-teman silahkan download salah satu. Nah, di sini saya sudah melakukan download karena saya pakai sistem operasi OS X punyanya Mac. Nah, saya sudah download di sini. Ini ada XMPP-nya. Ini sudah saya install ya. Nah, untuk di Mac setelah diinstal tampilan XMPP-nya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman yang di Windows tampilannya juga akan berbeda. Nah, untuk di Mac dan Windows secara fitur hampir sama, hanya beda tampilan aja. Nah, untuk memulai server ini kita bisa tekan start. Nah, sebelumnya saya akan coba dulu. Di sini saya coba buka localhost. Nah, ini kita nggak ada server lokalnya. Dengan XMPP ini nanti kita bisa bikin server lokal. Saya coba start. Nah, kita tunggu prosesnya agak beberapa detik. Di sini dia melakukan start service-nya ya. Nanti kalau sudah jalan di sini service-nya kelihatan. Nah, ini sudah ada. Dapat IP 192.168.64.2. Ini belum bisa. Nah, kita coba klik 192.168.64.2. Oh, belum bisa juga. Kita perlu jalankan ini semua berarti. Oke. Apache-nya perlu dijalankan juga sama MySQL ya. Nah, kita coba lagi. Sebelum jalan. Nah, tunggu Apache-nya sampai berwarna hijau. Saat ini Apache-nya masih berwarna kuning ya. Oh, belum bisa. Saya coba restart all juga semua. Oke, dia jalan. Ya. Nah, ini sudah hijau ya. Sekarang kita coba lagi. Nah, kayak gini. Ini masih pakai IP address. Kalau di Mac mungkin kita sementara pakainya IP address dulu. Kalau kita pakai akses localhost, kita masih belum bisa. Nah, gimana caranya biar bisa localhost ini jalan? Di sini sudah ada fitur networknya juga. Kita enable. Nah, kita enable ini. Setelah kita enable, kita refresh. Nah, dia udah bisa. Kita mau pakai localhost 8080 atau kita pakai IP yang didapat, ini bisa. Nah, sesuai
keinginan teman-teman pakai yang mana. Nah, untuk volumenya, di mana kita menaruh file-file pengembangan kita. Nah, ada di sini. Kita buka dulu lokasinya karena ini bentuknya seperti virtual server ya. Cuman di lokal, jadi harus kita mount dulu. Setelah kita mount, nah dia akan keluar di sini. Ada sebuah network dengan IP yang sama dengan server yang kita bangun. Nah, disinilah kita menaruh aplikasi-aplikasi kita. Ada di LAM, htdocs. Nah, kemudian untuk database-nya kita bisa menggunakan phpMyAdmin yang sudah disediakan di sini. Access forbidden. Kita bisa akses menggunakan URL localhost. Ya. Nah, karena localhost ini yang bisa ngakses hanya kita aja. Kalau orang lain yang terkonek dengan jaringan yang sama dengan kita, dia juga bisa akses menggunakan ini. Sehingga phpMyAdmin-nya secara default akan dibatasi seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat database kita bisa gunakan phpMyAdmin ini. Nah, sementara untuk melihat PHP-nya, di sini ada PHP-nya juga. PHP yang sudah digunakan, yang saya gunakan di sini PHP versi 7.44. Nah, ini sudah tersedia apa aja yang tertanam pada XMPP ini. Nah, sehingga kita tidak terlalu sulit dalam mengurusin server ya. Nah, kita sudah bisa gunakan server ini untuk belajar. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan saya share lagi. Terima kasih.